Hujan bulan November mengguyur kaca jendela apartemen Laras di lantai 20. Di luar, lampu-lampu Jakarta tampak buram, sama lelahnya dengan mata Laras yang baru saja lepas dari layar laptop. Pukul 9 malam. Seharusnya ini waktu baginya untuk beristirahat setelah seharian berkutat dengan laporan audit perusahaan, tetapi pikirannya justru melayang pada satu nama, Alia. Sudah 3 bulan Alia, adik satu-satunya, tidak menghubunginya. Bagi Laras, keheningan ini tidak wajar. Selama 7 tahun terakhir, sejak orang tua mereka meninggal karena kecelakaan beruntun di Tol Cipali, Laras mengambil alih peran ayah sekaligus ibu. Ponselnya biasanya penuh dengan notifikasi dari Alia. Mulai dari permintaan uang saku kuliah, biaya servis mobil, hingga curhatan remeh tentang teman-temannya yang toksik. Laras tidak pernah keberatan. Baginya, memastikan Alia hidup nyaman adalah amanah terakhir orang tua mereka. Namun, 3 bulan terakhir ini berbeda. Alia menghilang dari radar komunikasi pribadi, tetapi sangat bising di media sosial. Laras membuka Instagram. Di sana, di layar ponselnya, Alia tampak bersinar. Foto-foto prewedding dengan konsep fairy tale menghiasi feed-nya. Alia mengenakan gaun putih mewah, bergandengan tangan dengan Gilang, tunangannya yang menurut Laras terlalu banyak bicara tapi minim kerja. Sebentar lagi, H14, tulis Alia di takarir fotonya. Laras menghela napas, menekan rasa perih yang merayap di dada. Adiknya akan menikah 2 minggu lagi, dan Laras belum menerima satupun telepon, pesan WhatsApp, apalagi kartu undangan fisik. Mungkin dia sibuk. Batin Laras mencoba merasionalisasi. Mungkin dia pikir karena aku kakaknya, aku otomatis diundang jadi aku tidak butuh undangan resmi. Tapi logika itu terasa rapuh. Bahkan kerabat jauh di Surabaya sudah memposting foto undangan fisik Alia yang berbalut beludru merah marun dengan tinta emas. Laras tahu itu karena sepupunya sempat mengirim pesan. "Mbak Laras, nanti kita barengan ya ke gedung resepsinya." Laras hanya bisa membalas dengan emoji senyum, terlalu malu untuk mengakui bahwa ia tidak tahu di mana dan kapan tepatnya pesta itu digelar. Lamunannya buyar ketika bel interkom apartemennya berbunyi. "Paket untuk Ibu Laras Wibisono." Suara petugas lobi terdengar dari speaker. "Tolong titip di lobi saja, Pak," jawab Laras. "Maaf, Bu." Kurirnya minta tanda tangan langsung. Katanya dokumen penting dan urgent. Dengan enggan, Laras turun ke lobi. Seorang kurir berseragam rapi menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang tebal dan berat. Di sudut kanan atas amplop, terdapat logo sebuah wedding organizer, WO, ternama di Jakarta, Eternity Moments. Jantung Laras berdegup kencang. Senyum kecil terbit di bibirnya. Akhirnya, pikirnya, ini pasti undangan VIP khusus untuk keluarga inti. Alia pasti mau memberi kejutan dengan mengirimkan seragam kebaya atau rincian acara akad nikah. Laras membawa paket itu kembali ke unitnya dengan langkah ringan. Rasa lelahnya menguap. Ia merasa bersalah sempat meragukan adiknya. Ia duduk di sofa, mengambil pisau pemotong kertas, dan dengan hati-hati membuka segel amplop tersebut. Isinya bukan kain kebaya. Bukan juga kartu undangan berbalut beludru. Yang keluar dari amplop itu adalah tumpukan kertas HVS yang dijilid rapi dengan judul, Invoce Pelunasan, The Wedding of Alia Gilang. Laras tertegun. Ia mengambil lembar pertama. Matanya membelalak membaca angka-angka yang tertera di sana. Sewa ballroom hotel bintang 5, Kuningan 150 juta rupiah. Catering, 1000 pax, premium buffet 250 juta rupiah. Dekorasi, tema Royal Garden 125 juta rupiah. Dokumentasi, foto video sinematik 45 juta rupiah. Paket honeymoon Maldives, 7 hari tiket business class 85 juta rupiah. Mua gaun pengantin, sewa perdana 95 juta rupiah. Di halaman terakhir, tertera total tagihan, 750 juta rupiah. Di bawah angka fantastis itu,
Ada stempel merah bertuliskan belum lunas. Dan yang membuat darah Laras mendidih bukan hanya nominalnya, melainkan sebuah memo kecil berwarna kuning post-it yang ditempelkan di atas tumpukan kertas itu. Tulisan tangan Alia yang sangat ia kenal. Mbak Laras, sorry aku sibuk banget ngurus perintilan jadi nggak sempat mampir. Ini tolong diberesin secepatnya ya. Vendor udah pada nanyain pelunasan. Deadline lusa. Thanks ya, Mbak sayang. Love you. Tidak ada undangan. Tidak ada, apa kabar? Tidak ada, datang ya, Mbak. Hanya tagihan. Laras membaca ulang kertas itu. Tanggal jatuh tempo tertulis 2 hari lagi. Ia memeriksa nama penanggung jawab pembayaran di kolom kontrak yang dilampirkan di halaman belakang. Di sana, tertulis nama Larasati Wibisono sebagai penanggung dana, dengan tanda tangan yang terlihat jelas dipalsukan. Tarikan garisnya mirip, tapi Laras tahu persis ia tidak pernah menandatangani dokumen ini. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Alia. Panggilan ditolak. Satu pesan WhatsApp masuk dari Alia, seolah tahu kakaknya baru saja menelepon. Alia, Mbak, aku lagi fitting baju. Jangan telepon dulu ya. Ribet. Transfer aja langsung ke rekening vendor yang ada di info C. Nanti bukti transfernya fotoin ke aku. Bye. Laras menjatuhkan ponselnya ke sofa. Ruangan apartemen yang mewah dan sepi itu mendadak terasa mencekik. Selama ini ia bekerja keras, menunda kebahagiaannya sendiri, menunda menikah, menunda liburan, demi memastikan Alia tidak kekurangan 1 rupiah pun. Ia menatap tumpukan tagihan senilai 3/4 miliar rupiah di hadapannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup Laras, rasa sayang yang ia pupuk bertahun-tahun retak, digantikan oleh kesadaran yang dingin dan menyakitkan. Alia tidak menganggapnya kakak. Alia menganggapnya mesin ATM. Dan mesin ATM itu, malam ini, baru saja rusak. Pagi itu, Jakarta tampak abu-abu, seolah mengerti suasana hati Laras. Ia terbangun dengan kepala berdenyut, bukan karena kurang tidur, melainkan karena otak kirinya tidak berhenti bekerja semalaman. Laras tidak menangis. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu saat ia harus berdebat dengan penagih utang mendiang ayahnya. Kini, yang tersisa hanyalah logika dingin seorang auditor. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan singkat kepada bosnya. Pak, saya izin cuti mendadak hari ini dan besok. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Setelah mendapat persetujuan, Laras tidak membuang waktu. Ia mengenakan blazer hitam formal dan celana bahan, pakaian, tempur, yang biasa ia pakai saat mempresentasikan temuan audit bermasalah di hadapan direksi klien. Hari ini, kliennya adalah adiknya sendiri, dan temuannya adalah manipulasi tingkat tinggi. Laras tidak mentransfer 1 rupiah pun. Sebaliknya, ia memasukkan tumpukan info C itu ke dalam tas kerjanya dan memacu mobilnya menuju alamat yang tertera di kop surat. Eternity Moments Wedding Organizer, di kawasan Elit Senopati, Jakarta Selatan. Kantor WO itu tampak seperti butik mahal. Aroma lilin, aromaterapi jasmin dan musik instrumental menyambut Laras begitu ia mendorong pintu kaca. Seorang resepsionis menyapanya ramah. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Saya Laras Wibisono, kakak dari Alia Wibisono. Saya ingin bertemu pemilik atau penanggung jawab acara pernikahan Alia. Mata resepsionis itu berbinar. Oh, Ibu Laras? Bu Siska sudah menunggu-nunggu kabar dari Ibu. Mari, silakan masuk. Laras diantar ke sebuah ruangan kaca yang elegan. Di dalamnya, seorang wanita parubaya dengan gaya glamor berdiri menyambutnya dengan senyum lebar yang terlihat terlalu dipaksakan. Itu Siska, pemilik WO. Bu Laras, akhirnya kita bertemu, seru Siska, tangannya terulur hendak menjabat. Alia sering sekali cerita soal kakaknya yang super sibuk. Syukurlah Ibu datang langsung.
Jadi pelunasannya mau via transfer atau cek tunai hari ini? Laras tidak membalas senyuman itu. Ia tidak menjabat tangan Siska, melainkan duduk perlahan, mengeluarkan amplop coklat tebal dari tasnya, dan meletakkannya di meja. Bu Siska, suara Laras tenang namun menusuk. Sebelum kita bicara soal uang, saya ingin melihat kontrak aslinya. Senyum Siska sedikit goyah. Kontrak? Tentu. Tapi salinannya sudah ada di amplop itu. Kan? Saya ingin lihat yang asli. Yang ada tanda tangan basahnya. Dengan gerakan ragu, Siska mengambil binder tebal dari rak di belakangnya. Ia membuka halaman yang ditandai dan menyodorkannya pada Laras. Laras menatap kolom tanda tangan di atas materai 10.000 itu. Di sana, tertulis namanya, dengan guratan tanda tangan yang mencoba meniru gaya tanda tangannya, namun gagal pada lengkungan akhirnya. Bu Siska, Laras menatap mata wanita itu lurus-lurus. Ibu tahu ini bukan tanda tangan saya. Hening. Suara musik instrumental di luar ruangan mendadak terasa bising. Maksud ibu? Siska tertawa gugup. Alia bilang ibu sedang meeting luar kota saat kontrak ini dibuat 3 bulan lalu. Jadi Alia membawanya pulang, minta ibu tanda tangan, lalu mengembalikannya besoknya. Dia bilang ibu sudah setuju menanggung semuanya sebagai hadiah pernikahan. Saya tidak pernah melihat kertas ini seumur hidup saya sebelum semalam, potong Laras tegas. Dan saya tidak pernah menyetujui anggaran 750 juta untuk pesta yang bahkan saya tidak diundang. Wajah Siska memucat drastis. Ia sadar ia sedang berhadapan dengan masalah besar. Dalam bisnis pernikahan, janji bayar adalah hal biasa. Tetapi pemalsuan tanda tangan penanggung dana adalah bencana. Tapi vendor sudah dibayar uang muka, Bu. Gedung sudah di-lock. Catering sudah belanja bahan impor. Tiket Maldives sudah diisuet atas nama Alia dan Gilang. Kalau ini dibatalkan, itu bukan urusan saya, kata Laras dingin. Secara hukum, kontrak ini cacat karena adanya pemalsuan dokumen. Saya bisa melaporkan Alia dan manajemen ibu ke polisi atas dasar penipuan jika ibu memaksa saya membayar tagihan yang tidak pernah saya sepakati. Siska terduduk lemas di kursinya. Situasi berubah 180 derajat. Harapan mendapat pelunasan hari ini hancur lebur. Saat ketegangan memuncak, pintu ruangan diketuk pelan. Seorang pria masuk membawa kamera DSLR yang tergantung di lehernya. Pria itu tinggi, berpenampilan santai dengan kemeja flanel yang digulung, namun tatapannya tajam dan cerdas. Maaf, Bu Siska. Saya mau tanya soal brief foto prewedding tambahan yang diminta Alia. Pria itu berhenti bicara saat melihat atmosfer ruangan yang kaku. Ia menatap Laras, lalu menatap info C yang tergeletak di meja. Mas Raka, nanti dulu ya. Siska mengibaskan tangan, panik. Tidak apa-apa, sela Laras. Ia menoleh pada pria itu. Anda fotografernya? Benar. Raka? Dari Lenselite, jawab pria itu, mengulurkan tangan. Laras menyambutnya singkat. Ada ketenangan dalam diri Raka yang membuat Laras sedikit rileks. Duduklah, Mas Raka. Anda perlu mendengar ini karena sepertinya jasa Anda juga belum dibayar lunas, ujar Laras. Raka mengangkat alis, menarik kursi di sebelah Laras tanpa ragu. Menarik. Saya memang baru dibayar DP 10%. Sisanya dijanjikan cair hari ini. Laras kembali menatap Siska. Bu Siska, Mas Raka. Dengarkan baik-baik. Saya tidak akan membayar tagihan ini. Tapi, saya tidak sejahat adik saya. Saya akan memberi kalian pilihan. Laras mengeluarkan buku catatan kecil dan pena. Naluri auditornya mengambil alih. Ia tidak lagi melihat ini sebagai tragedi keluarga, melainkan sebagai kasus penyelewengan dana yang harus diselesaikan. Pertama, bekukan semua pesanan yang masih bisa dibatalkan. Tiket pesawat, hotel bulan madu, batalkan sekarang. Refund apa yang bisa di-refund,
Perintah Laras. Tapi Alia akan mengamuk. Cicit Siska. Biarkan dia mengamuk pada saya. Kedua, Laras menoleh pada Raka. Mas Raka, apakah Anda bersedia mendokumentasikan pertemuan kita hari ini? Saya butuh rekaman suara atau video pernyataan Bu Siska bahwa tanda tangan itu dibawa oleh Alia, bukan ditandatangani di depan Ibu. Raka tersenyum tipis. Ia meletakkan kameranya di meja, lalu menekan tombol record pada ponselnya. Saya suka cara kerja Anda. Saya di pihak yang membayar, atau dalam hal ini, pihak yang jujur. Silakan, Bu Laras. Hari itu, di ruang rapat berlapis kaca, Laras tidak hanya menyelamatkan tabungannya. Ia mulai membangun benteng pertahanan. Ia mendapatkan pengakuan Siska, dukungan diam-diam dari Raka yang ternyata juga muak dengan permintaan revisi foto Alia yang tidak masuk akal, dan yang terpenting, kendali penuh atas situasi. Alia mungkin punya impian putri raja, tapi Laras memegang palu realita. Dan palu itu siap diketukkan. Ponsel Laras bergetar di atas meja kopi marmer ruang tamunya. Bukan panggilan telepon, melainkan serangkaian notifikasi surel otomatis. Satu persatu pembatalan yang ia instruksikan di kantor Eternity Moments mulai diproses. Tiket Jakarta Male, dibatalkan. Resort Bintang 5 Maldives, dibatalkan. Sewa gaun pengantin, kategori platinum diturunkan ke kategori standar. Laras menyesap teh chamomilenya dengan tenang. Ia tahu, di ujung sana, dunia Alia sedang runtuh. Dan benar saja, kurang dari 10 menit kemudian, layar ponselnya menyala terus-menerus. Nama, Alia, muncul berulang kali, disusul pesan WhatsApp yang membanjir dengan huruf kapital. Laras tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Ia tahu adiknya akan datang. Alia bukan tipe orang yang bisa menahan amarah lewat teks. Dia butuh panggung untuk melampiaskan emosinya. Tepat pukul 7 malam, bel apartemennya berbunyi, bukan dengan nada sopan, tapi ditekan panjang dan kasar secara berulang. Laras membuka pintu. Di hadapannya, Alia berdiri dengan wajah merah padam, napas memburu, dan mata berkaca-kaca. Di belakangnya, Gilang berdiri canggung, terlihat bingung antara harus marah atau takut. "Mbak Laras apa-apaan, sih?" teriak Alia tanpa permisi, menerobos masuk ke dalam apartemen. Ia menghempaskan tas branded, yang Laras ingat ia belikan tahun lalu, ke sofa. "Mbak telepon Weo dan batalin honeymoon aku? Mbak ganti gaun impian aku jadi gaun basik? Mbak mau malu-maluin aku di depan keluarga Gilang?" Laras menutup pintu perlahan, mengunci gerendelnya dengan bunyi klik yang tegas. Ia berjalan santai menuju sofa tunggal di seberang Alia, lalu duduk dengan kaki disilangkan. "Duduk, Gilang," kata Laras datar, mengabaikan teriakan Alia. Gilang menurut, duduk di samping Alia yang masih berdiri berkacak pinggang. "Mbak Laras, mohon maaf sebelumnya," Gilang memulai dengan nada yang berusaha terdengar bijak namun terdengar menggurui. "Tindakan Mbak ini sangat sepihak. Kita sudah sebar info soal honeymoon ini ke teman-teman. Reputasi kami dipertaruhkan di sini." Laras menatap Gilang, lalu beralih ke Alia. "Reputasi? Kalian bicara soal reputasi pakai uang siapa?" "Ya uang Mbak lah. Siapa lagi?" sembur Alia. "Mbak kan kakakku. Udah kewajiban Mbak ngurusin aku sampai aku nikah. Itu amanah mama papa." Kata-kata itu biasanya ampuh meluluh lantakkan pertahanan Laras. Dulu, setiap kali Alia membawa nama orang tua, Laras akan langsung mengalah. Tapi hari ini, tameng itu sudah terbentuk. Laras mengambil amplop coklat dari meja, mengeluarkan lembar kontrak yang ia ambil dari Siska tadi pagi, dan melemparnya ke hadapan mereka. Kertas itu mendarat tepat di pangkuan Gilang. "Lihat halaman terakhir," perintah Laras. Gilang membalik halaman itu. Matanya membelalak melihat tanda tangan di atas materai. "Itu pemalsuan dokumen?" Suara Laras rendah namun tajam, memotong keheningan ruangan. Pasal 263 KUHP.
Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Alia terdiam sejenak, wajahnya pucat, tapi ia segera kembali ke mode defensif. Ah, lebay. Itu kan cuma formalitas. Mbak biasanya juga transfer kalau aku minta. Aku cuma mau skip proses ribet izin-izinan karena Mbak sibuk terus. 750 juta kamu bilang formalitas. Laras tertawa getir. Dan yang paling menyakitkan, Al, kamu memalsukan tanda tangan aku, menagihkan biaya pesta mewah ke aku, tapi kamu bahkan tidak mengundang aku. Aku lupa, Mbak. Sumpah aku lupa kirim undangannya. Alia menyela cepat, air mata buayanya mulai keluar. Aku hektik banget ngurusin vendor. Mbak jangan kayak anak kecil dong. Masa masalah undangan aja sampai batalin honeymoon. Bukan lupa, potong Laras. Kamu malu. Ruangan itu hening. Alia mematung. Kamu malu punya kakak yang, cuma, pegawai kantoran biasa, yang penampilannya sederhana, yang gak masuk ke dalam circle sosialita teman-teman barumu, kan? Laras mencondongkan tubuh ke depan. Kamu mau uangnya, tapi kamu gak mau orangnya. Kamu mau aku jadi sponsor hantu. Ada dananya, tapi nggak ada wujudnya. Gilang mencoba menengahi, Mbak Laras, jangan suuzon. Diam kamu, Gilang, bentak Laras. Gilang langsung kicep. Kamu sebagai laki-laki, calon kepala keluarga, apa tidak malu pesta nikahmu dibiayai penuh oleh kakak iparmu yang bahkan tidak kalian hormati? Di mana harga dirimu? Laras berdiri, menandakan pembicaraan selesai. Dengar baik-baik. Aku sudah instruksikan Siska di Eternity Moments. Semua yang sudah terlanjur dibayar pakai DP dari tabunganku yang dulu pernah kuberikan ke kamu. Silakan dipakai. Tapi sisa pelunasan 600 juta lebih? Itu urusan kalian. Mbak, kita nggak punya uang segitu dalam 2 minggu. Alia menjerit histeris. Gedung bakal dibatalin kalau nggak lunas lusa. Catering nggak bakal datang. Itu bukan masalahku, jawab Laras dingin. Jual mobilmu. Jual tas-tas branded yang numpuk di lemarimu. Atau minta orang tua Gilang yang katanya kaya raya itu untuk bantu. Alia menatap kakaknya dengan tatapan tak percaya. Sosok Laras yang selama ini lembut dan penurut telah lenyap. Yang berdiri di depannya adalah orang asing yang tak bisa ditembus rengekan. Kalau Mbak nggak bayar, desis Alia penuh kebencian, aku nggak akan anggap Mbak kakak lagi. Aku coret nama Mbak dari hidup aku. Laras tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan kepedihan mendalam, sekaligus kelegaan. Silakan, Al, ucap Laras pelan. Lagi pula, aku memang tidak diundang, kan? Alia menghentakkan kaki, menyambar tasnya, dan berlari keluar apartemen sambil menangis meraung-raung. Gilang buru-buru menyusul tanpa berani menatap Laras lagi. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Laras kembali duduk. Tangannya sedikit gemetar saat meraih cangkir tehnya yang sudah dingin. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar di sudut matanya. Ia baru saja menghancurkan hubungan dengan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Rasanya sakit. Seperti ada bagian tubuh yang diamputasi tanpa bius. Tapi di balik rasa sakit itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di dadanya. Perasaan ringan. Bebas. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. From 62812XXXX. Raka fotografer. Bu Laras, baru saja Bu Siska telepon saya sambil nangis-nangis. Katanya pihak keluarga Alia ngancam mau viralin WO-nya kalau acara batal. Ibu butuh saya kirim rekaman suara tadi pagi sekarang? Just in case. Laras tersenyum kecil. Ia mengetik balasan. Simpan dulu, Mas Raka. Perang yang sebenarnya baru akan dimulai besok. Pagi itu, Laras tidak terbangun oleh alarm, melainkan oleh rentetan pesan dari grup WhatsApp keluarga besar Wibisono.
Grup yang biasanya hanya berisi ucapan selamat pagi dan doa-doa rutin itu mendadak meledak. Laras menarik napas panjang sebelum membuka layar ponselnya. Di sana, sebuah tangkapan layar dari akun Instagram Alia sudah tersebar. Alia mengunggah foto masa kecil mereka yang buram, saat mendiang orang tua mereka masih ada, dengan takarir yang sangat provokatif. Aku nggak nyangka, di saat momen paling berharga dalam hidupku, orang yang paling aku percaya malah menusuk dari belakang. Hanya karena iri hati dan harta, kakak kandungku sendiri tega membatalkan semua fasilitas pernikahanku 2 minggu sebelum hari haji kemana perginya amanah papa dan mama. Bak, tega kamu lihat aku dipermalukan di depan keluarga calon suamiku. Di bawah unggahan itu, komentar-komentar dari teman-teman Alia dan beberapa kerabat yang tidak tahu duduk perkaranya mulai bermunculan. Tega banget ya kakaknya, padahal adiknya cuma nikah sekali seumur hidup. Iri itu penyakit hati. Sabar ya Alia. Laras memejamkan mata sejenak. Ia sudah menduga ini. Alia akan memainkan kartu korban. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk dari Tante Lastri, adik kandung mendiang ayahnya yang dikenal paling vokal di keluarga besar. Laras, apa-apaan itu postingan adikmu? Suara Tante Lastri melengking di seberang telepon. Kamu beneran batalin biaya nikahannya? Laras, kamu itu anak tertua? Kamu punya tabungan banyak kan dari kerja di kantor bagus? Masa buat adik sendiri pelit begitu? Malu-maluin keluarga besar Wibisono saja kalau sampai acaranya berantakan. Tante sudah tanya Alia kenapa saya melakukan itu. Tanya Laras tenang, meski tangannya sedikit bergetar. Ya dia bilang kamu tiba-tiba berubah pikiran karena masalah sepele. Jangan egois, Laras. Ingat, kamu itu pengganti orang tuamu. Beresin itu tagihan, jangan sampai tante yang harus turun tangan negur kamu di depan semua orang. Klik, panggilan diputus sepihak. Laras meletakkan ponselnya di meja makan. Ia merasa sangat terasing di tengah keluarganya sendiri. Namun, sebelum ia sempat tenggelam dalam kesedihan, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor Raka. Raka, sudah lihat Instagram? Alia mulai bermain. Dan tebak apa? Bu Siska dari WO baru saja telepon saya. Dia panik karena keluarga Gilang mulai mengancam akan membawa masalah ini ke pengacara kalau WO tetap membatalkan pesanan. Anda butuh teman minum kopi. 1 jam kemudian, Lara sudah duduk di sebuah kedai kopi kecil yang tenang di dekat kantornya. Raka datang dengan kaos hitam polos, membawa laptop di tangannya. Anda tampak lebih tenang dari yang saya kira, ujar Raka sambil meletakkan kopi di depan Laras. Saya sudah terbiasa menghadapi angka yang tidak sinkron, Mas Raka. Kali ini, yang tidak sinkron adalah kenyataan dan cerita yang Alia buat, jawab Laras. Raka membuka laptopnya. Saya punya sesuatu. Kemarin, setelah Anda pergi dari kantor Siska, saya iseng memeriksa kembali rekaman CCTV di studio saya saat Alia dan Gilang melakukan sesi prewedding. Ada percakapan menarik yang tertangkap mikrofon ambience saya. Raka memutar sebuah video pendek. Di sana terlihat Alia sedang memperbaiki riasan sambil berbicara dengan Gilang. Tenang aja, Gilang. Mbak Laras itu gampang disetir. Kasih aja alasan ini wasiat terakhir papa. Dia pasti bakal transfer. Dia nggak akan berani cek info C-nya. Dia kan percaya banget sama aku. Lagian, buat apa dia diundang? Biar dia jadi penonton aja dari jauh. Aku nggak mau teman-teman sosialitamu tahu kalau kakakku cuma kuli korporat yang membosankan. Laras terdiam. Mendengar suara adiknya sendiri merendahkannya secara sadar seperti itu terasa lebih sakit daripada tagihan 750 juta rupiah itu sendiri. Ini bisa jadi bukti yang kuat kalau Anda butuh. Bu Laras, kata Raka lembut. Bukan hanya soal pemalsuan tanda tangan, tapi soal niat penipuan dan pencemaran nama baik. Laras menatap Raka. Kenapa Anda membantu saya sehebat ini? Padahal saya juga belum melunasi sisa tagihan Anda. Raka tersenyum tipis, tatapannya tulus.
Karena saya juga seorang kakak. Saya tahu rasanya berkorban untuk adik yang tidak tahu terima kasih. Dan sebagai fotografer, tugas saya adalah menangkap kebenaran, bukan sekadar gambar yang indah. Laras mengangguk perlahan. Terima kasih, Mas Raka. Tapi saya belum akan mengeluarkan video ini. Biarkan Alia merasa dia menang di atas angin untuk sementara. Saya ingin lihat seberapa jauh keluarga Gilang akan ikut campur. Apa rencana Anda selanjutnya? Laras menyesap kopinya, matanya kembali tajam seperti seorang auditor yang siap membongkar skandal besar. Saya akan mendatangi calon mertua Alia. Saya ingin tahu, apakah mereka benar-benar sekaya yang Alia ceritakan, atau mereka juga sedang menunggu uang saya untuk menutupi gengsi mereka. Hari itu, Laras menyadari bahwa dia tidak sedang berperang melawan adiknya, melainkan melawan sebuah sistem kebohongan yang sudah dibangun Alia selama bertahun-tahun. Dan Laras tidak akan berhenti sampai pondasi kebohongan itu rata dengan tanah. Rumah keluarga Gilang terletak di sebuah kawasan perumahan klaster di Tangerang Selatan. Dari luar, rumah itu tampak megah dengan pilar-pilar besar dan 2 mobil SUV terparkir di garasi. Namun, sebagai seorang auditor, mata Laras terbiasa melihat detail yang terlewatkan orang awam, cat dinding yang mulai mengelupas di sudut atas, rumput yang tumbuh liar di sela paving, dan mobil yang bannya tampak kempis sebelah, seolah sudah lama tidak dipanaskan. Laras tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan rasa ingin tahu. Ia disambut oleh Ibu Prasetyo, Ibunda Gilang, seorang wanita yang mengenakan banyak perhiasan emas namun tampak gelisah saat mempersilakan Laras masuk. "Oh, jadi ini Mbak Laras?" Sapa Ibu Prasetyo dengan nada yang dibuat-buat ramah, meski ada gurat ketidaksenangan di wajahnya. "Kami baru saja mau menghubungi Mbak Alia cerita kalau ada kendali teknis soal dana pernikahan. Padahal, undangan sudah tersebar 1000 lembar. Loh." Laras duduk dengan tenang di sofa kulit yang terasa agak keras. "Benar, Tante. Ada masalah serius. Makanya saya ke sini untuk memastikan apakah keluarga besar Gilang sudah siap mengambil alih sisa pelunasannya, karena saya secara resmi menarik diri dari posisi penyandang dana." Wajah Ibu Prasetyo mendadak kaku. Ia tertawa kecil yang terdengar sumbang. "Aduh, Mbak Laras. Kami ini kan pihak laki-laki. Di adat kami, biasanya pihak perempuan yang menyiapkan pesta besar. Kami sudah keluar banyak untuk seserahan dan uang pelangkah. Lagi pula, Alia bilang Mbak Laras punya deposito warisan yang sangat besar untuk acara ini. Warisan itu sudah habis untuk biaya kuliah Alia dan gaya hidupnya selama 5 tahun terakhir. Tante," jawab Laras tenang. "Dan yang perlu Tante tahu, kontrak dengan WO dipalsukan atas nama saya. Itu tindak pidana." Suasana ruangan mendadak dingin. Dari arah tangga, Gilang muncul dengan wajah panik, diikuti oleh ayahnya, Pak Prasetyo. "Mbak Laras, kenapa sampai ke sini?" tanya Gilang dengan nada protes. "Saya ingin transparansi, Gilang." Laras berdiri. "Tante bilang kalian sudah keluar banyak untuk seserahan. Boleh saya tanya, bukankah mobil yang kamu kasih ke Alia saat lamaran itu sebenarnya masih atas nama saya dan cicilannya saya yang bayar?" Pak Prasetyo berdehem keras, wajahnya memerah karena malu. "Mbak Laras, jangan bicara soal itu di sini. Kami ini keluarga terpandang. Masalah uang jangan jadi alasan untuk membatalkan ibadah pernikahan. Kalau memang terpandang dan menganggap ini ibadah, tentu Pak Prasetyo tidak keberatan melunasi tagihan gedung senilai 150 juta lusa nanti." Laras mengeluarkan selembar salinan tagihan dan meletakkannya di meja. "WO tidak akan membuka pintu ballroom kalau uang ini belum masuk." Hening. Tidak ada jawaban heroik dari pihak keluarga Gilang. Pak Prasetyo menatap tagihan itu seolah-olah itu adalah surat eksekusi mati. Ibu Prasetyo mulai sibuk memutar-mutar cincinnya, tak berani menatap Laras. Laras tersenyum simpul. Ia mendapatkan jawabannya. Keluarga ini adalah cermin dari Alia. Gengsi setinggi langit,
namun dasar ekonominya hanyalah pasir. Mereka semua bergantung pada kantong Laras untuk mempertahankan citra keluarga terpandang mereka. Saya permisi, kata Laras sambil berdiri. Satu hal lagi, Gilang. Jika dalam 24 jam ke depan postingan Alia di media sosial tidak dihapus dan dia tidak meminta maaf secara terbuka kepada saya akan membawa bukti rekaman percakapan kalian di studio foto ke pihak kepolisian. Rekaman apa? Gilang membelalak. Rekaman di mana kalian berdua berencana menjebak saya untuk membayar semua ini demi gaya hidup kalian. Laras menatap Gilang dengan jijik. Jangan pernah remehkan orang yang selama ini membiayaimu, Gilang. Karena dia biasanya tahu persis di mana letak kelemahanmu. Laras berjalan keluar dengan langkah mantap. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara perdebatan hebat antara Gilang dan orang tuanya. Saat masuk ke dalam mobil, Laras mendapati Raka sudah mengiriminya sebuah dokumen PDF. Raka, Bu Laras, saya baru saja melakukan riset kecil. Gilang ternyata baru saja di PHK dari kantornya sebulan lalu karena kasus penggelapan dana kantor skala kecil. Itulah kenapa dia sangat mengandalkan pernikahan mewah ini untuk rebranding diri di depan teman-temannya. Data terlampir. Laras menyandarkan kepalanya di kursi kemudi. Ia merasa muak, tapi sekaligus merasa menang. Semua kartu sudah di tangannya. Permainan yang berisiko, Alia, bisik Laras pada dirinya sendiri. Dan kamu memilih lawan yang salah. Efek dari kunjungan Laras ke rumah keluarga Gilang bekerja seperti api yang menyambar bensin. Hanya dalam waktu 12 jam, retakan di istana pasir Alia mulai merembet kemana-mana. Laras duduk di meja kerjanya, bukan untuk mengaudit laporan perusahaan, melainkan untuk memantau audit kehidupan yang sedang berlangsung. Di layar ponselnya, ia melihat perubahan drastis pada unggahan Alia. Postingan penuh drama yang menyudutkan Laras kemarin tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencurigakan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Grup WhatsApp keluarga besar kembali bergetar. Kali ini bukan Tante Lastri yang memulai, melainkan sepupu Laras, Danu, yang bekerja di salah satu bank swasta. Mbak Laras, ini benar? Barusan aku dapat info dari teman di industri vendor. Katanya catering dan dekorasi pernikahan Alia dibatalkan massal pagi ini. Vendor-vendor itu pada posting di grup komunitas mereka sebagai peringatan buat vendor lain soal klien yang bermasalah secara finansial. Nama Alia dan Gilang jadi blacklist. Laras hanya membalas singkat. Saya tidak lagi bertanggung jawab atas kontrak mereka. NU. Silakan tanya langsung ke Alia. Baru saja ia meletakkan ponsel, Siska dari Eternity Moments menelepon. Suaranya terdengar gemetar dan habis seperti orang yang baru saja menangis. Bu Laras, tolong saya. Isyak Siska. Alia dan Ibunda Gilang baru saja dari kantor saya. Mereka mengamuk, menghancurkan vas bunga di lobi, dan mengancam akan menuntut saya karena dianggap membocorkan rahasia klien kepada ibu. Mereka bersikeras bahwa kontrak itu sah meski tanda tangannya palsu karena masih satu keluarga. Tenang, Bu Siska, ujar Laras dingin. Ibu punya rekaman CCTV saat mereka mengamuk, dan ibu punya bukti pengakuan mereka soal tanda tangan itu. Simpan semuanya. Kalau mereka berani membawa ini ke jalur hukum, saya yang akan maju sebagai saksi kunci untuk ibu. Tapi dengan satu syarat, jangan berikan keringanan apapun pada mereka. Mereka minta waktu pelunasan sampai besok pagi, Bu. Katanya mau jual aset. Lapor Siska. Biarkan saja. Tapi kita tahu, mereka tidak punya aset yang bisa cair secepat itu. Pungkas Laras. Sore harinya, Laras bertemu Raka di sebuah taman kota yang sepi. Raka menyerahkan sebuah flash disk kecil. Ini dokumen lengkapnya, Bu Laras. Bukan cuma soal PHK Gilang, tapi saya juga menemukan data kalau Gilang punya utang di beberapa aplikasi pinjaman online yang cukup besar. Sepertinya itu alasan dia setuju dengan konsep pernikahan mewah. Dia berharap uang, angpau,
Atau amplop dari tamu bisa menutupi utang-utangnya, jelas Raka. Laras memijat pelipisnya. Jadi, pesta itu bukan untuk merayakan cinta, tapi untuk menambal lubang utang. Tepat. Dan Alia, entah dia tahu atau tidak, dia adalah alat untuk mencapai itu lewat Anda. Raka menatap Laras dengan simpati. Anda hebat bisa bertahan sejauh ini. Kebanyakan orang akan menyerah karena tekanan keluarga. Laras menatap ke depan, ke arah anak-anak yang berlarian di taman. Saya sudah lama menyerahkan hidup saya untuk Alia, Mas Raka. Saya pikir itu cinta. Ternyata itu cuma bahan bakar untuk egonya. Sekarang, bahan bakarnya habis. Saat itu juga, ponsel Laras berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Alia. Bukan lagi makian, tapi nada yang sangat berbeda. Alia, Mbak, tolong. Gilang diancam bakal dilaporkan ke polisi oleh vendor kalau besok nggak ada uang masuk 200 juta. Ibu Gilang pingsan. Mbak, aku minta maaf soal postingan itu. Aku hilaf. Tolong bantu aku sekali ini saja, demi nama baik Papa dan Mama. Aku janji setelah ini aku bakal kerja dan cicil ke Mbak. Laras menatap pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, kata, demi Papa dan Mama, adalah mantra yang bisa membuat Laras memberikan apa saja. Tapi sekarang, mantra itu terdengar seperti penghinaan terhadap memori orang tuanya. Laras mengetik balasan. Jual mobil yang saya cicilkan untukmu, Al. Uang mukanya cukup untuk membayar vendor yang paling mendesak. Oh, dan satu lagi. Jangan pernah bawa nama orang tua kita untuk menutupi kebohonganmu dan Gilang. Itu menjijikkan. Laras langsung memblokir nomor Alia tepat setelah pesan itu terkirim. Ia berpaling pada Raka. Mas Raka, apakah Anda masih mau mengambil foto di hari pernikahan itu kalau seandainya acaranya tetap jalan meski hanya sederhana? Raka tersenyum tipis. Hanya jika Ibu Laras ada di sana untuk melihat akhir dari drama ini. Saya akan ada di sana, kata Laras mantap. Tapi bukan sebagai sponsor. Saya akan datang sebagai orang asing yang ingin melihat bagaimana sebuah kebohongan berakhir. 2 hari sebelum tanggal pernikahan yang seharusnya menjadi pesta tahun ini, rumah keluarga Wibisono di kampung halaman, tempat Tante Lastri dan kerabat lainnya berkumpul, mendadak riuh. Laras sengaja mengirimkan sebuah paket kilat berisi salinan kontrak palsu dan rincian utang Gilang yang ia dapatkan dari Raka kepada Tante Lastri. Laras tahu, cara terbaik menghentikan racun adalah dengan penawarnya, fakta. Pagi itu, ponsel Laras kembali berdering. Nama Tante Lastri muncul di layar. Namun, kali ini nada suaranya tidak lagi melengking menuduh. Laras. Suara Tante Lastri terdengar ragu, hampir berbisik. Tante sudah terima paketmu. Benar itu tanda tanganmu dipalsukan? Dan benar calonnya Alia itu terlilit utang di mana-mana? Tante bisa cek sendiri ke perusahaan tempat Gilang dulu bekerja. Atau tanya langsung ke Siska di Eternity Moments. Jawab Laras tenang sambil menyeruput kopi di kantornya. Saya tidak pernah bermaksud jahat, Tante. Tapi saya tidak akan membiarkan uang hasil keringat saya dan warisan orang tua kita dipakai untuk menambal lubang penipuan laki-laki yang bahkan tidak punya pekerjaan. Tante Lastri terdiam cukup lama. Lalu kenapa Alia bilang kamu diundang tapi kamu yang menolak datang karena sombong? Tante, sampai detik ini, saya tidak punya kartu undangan fisik maupun digital. Bahkan jadwal akad nikah pun saya tidak tahu pastinya jam berapa. Alia hanya mengirimkan tagihan, bukan undangan. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Ya Tuhan, Alia keterlaluan. Tante merasa berdosa sudah memaki kamu kemarin. Ras, Tante pikir kamu sudah berubah jadi orang kaya yang kikir. Ternyata kamu yang sedang dikhianati. Dukungan keluarga besar mulai berbalik. Satu persatu anggota grup WhatsApp yang tadinya menghujat Laras mulai keluar dari grup panitia pernikahan Alia yang dibuat sepihak oleh Alia. Boikot diam-diam mulai terjadi. Sementara itu, di kantor Weo,
Situasi makin kritis. Siska mengirimkan pesan singkat kepada Laras. Bu Laras, vendor catering resmi membatalkan kontrak karena cicilan kedua yang dijanjikan Alia dari hasil pinjaman darurat tidak kunjung masuk. Dekorasi hanya akan dipasang 5% sebagai syarat formalitas DP yang sudah masuk. Ini akan jadi pernikahan paling sepi yang pernah saya tangani. Sore harinya, Laras bertemu kembali dengan Raka. Mereka duduk di sebuah taman yang menghadap ke arah gedung hotel tempat pernikahan akan dilaksanakan. Anda terlihat lega, ujar Raka sambil menyerahkan sebuah map kecil. Ini rincian vendor yang tersisa. Hanya gedung dan dokumentasi saya yang masih bertahan. Gedung bertahan karena mereka sudah membayar DP besar di awal menggunakan uang tabungan Anda yang dicuri Alia, tapi mereka tidak akan menyediakan makanan. Jadi mereka akan punya gedung mewah, tapi tamu-tamu tidak akan makan. Laras hampir tertawa getir. Bukan hanya itu, Raka tersenyum tipis. Alia mulai panik. Dia mencoba meminjam uang ke teman-teman sosialitanya dengan dalih, rekening kakaknya sedang dibekukan bank. Tapi berita soal tanda tangan palsu itu sudah mulai bocor ke telinga beberapa orang. Dunia ini sempit, Bu Laras. Laras menatap gedung tinggi itu. Dia masih punya waktu 48 jam untuk membatalkan semuanya dengan jujur, atau melanjutkannya dan menanggung malu seumur hidup. Menurut Anda, apa yang akan dia pilih? Tanya Raka. Alia tidak punya urat malu jika menyangkut gengsi. Jawab Laras pasti. Dia akan terus melaju sampai dia menabrak dinding. Malam itu, Alia mengirimkan pesan terakhir sebelum dia mematikan ponselnya. Mbak Laras hebat ya. Sudah berhasil menghasut seluruh keluarga. Puas Mbak lihat aku sendirian sekarang? Besok aku tetap akan menikah. Dan saat aku sukses nanti bersama Gilang, jangan pernah cari aku lagi. Mbak bukan kakakku lagi. Laras hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Ia menghapus nomor Alia dari kontak ponselnya. Baginya, proses amputasi emosional ini sudah selesai. Esok adalah hari di mana kenyataan akan mengambil alih peran sebagai guru bagi Alia. Laras berdiri dari kursinya, menoleh ke arah Raka. Mas Raka, besok saat acara dimulai, pastikan kamera Anda menangkap setiap detailnya. Bukan untuk dendam, tapi sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan bagian saya sebagai kakak sampai batas terakhir yang masuk akal. Tentu, Laras, jawab Raka. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama Laras tanpa embel-embel, Bu. Saya akan ada di sana untukmu. Hari yang dinanti, atau mungkin ditakuti, akhirnya tiba. Sabtu pagi di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan. Laras berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya kutu baru berwarna hitam pekat dengan bros perak di dada. Rambutnya disanggul rapi. Penampilannya elegan namun dingin, jauh dari kesan ceria seorang kakak mempelai. Ia tidak datang ke acara akad nikah yang diadakan secara tertutup dan terburu-buru di masjid hotel pagi harinya. Laras memilih datang langsung ke acara resepsi pukul 1 siang. Saat ia melangkah masuk ke lobi gedung, suasana terasa janggal. Biasanya, aroma bunga segar akan menyambut tamu dari jarak 10 meter. Namun kali ini, aroma itu tipis, nyaris tak terasa. Di depan pintu ballroom, Raka sudah berdiri dengan kameranya. Ia memberikan anggukan kecil pada Laras. Hanya ada 10 standing flower, bisik Raka saat Laras mendekat. Panggung utama hanya dihias kain draperi sederhana tanpa bunga impor yang diminta Alia. Dan yang paling parah, lihat area catering. Laras melayangkan pandangan ke sisi ruangan. Meja-meja panjang yang seharusnya penuh dengan menu buffet internasional tampak kosong. Tidak ada pemanas makanan, tidak ada piring keramik yang tertumpuk rapi. Hanya ada beberapa meja kecil di sudut dengan botol air mineral dan kotak nasi sederhana yang tampak sangat kontras dengan kemegahan lampu kristal di langit-langit gedung. Dia benar-benar memaksakan acara ini berjalan, gumam Laras. Laras berjalan masuk ke dalam aula.
Ruangan yang dirancang untuk 1.000 orang itu terasa sangat kosong. Tamu-tamu yang datang, sebagian besar teman-teman sosialita Gilang dan beberapa kerabat jauh, tampak saling berbisik, wajah mereka penuh kebingungan dan cibiran saat melihat kondisi dekorasi dan catering yang seadanya. Musik chamber dimainkan, dan pintu besar terbuka. Alia dan Gilang berjalan menuju pelaminan. Alia tampak cantik dalam balutan gaunnya, namun riasan wajahnya tidak bisa menyembunyikan mata yang bengkak dan senyum yang kaku. Gaun yang ia kenakan bukan lagi gaun desainer ternama yang ia dambakan, melainkan gaun sewa standar yang tampak sedikit longgar di bagian pinggang. Di sampingnya, Gilang berjalan dengan kepala tertunduk, sesekali menyeka keringat di dahinya meskipun ruangan itu ber-AC dingin. Laras berdiri di barisan belakang, bersembunyi di balik pilar besar, menyaksikan adiknya bersandiwara di atas panggung yang hampir runtuh. Saat sesi bersalaman dimulai, kekacauan kecil terjadi. Beberapa tamu mulai mengeluh keras karena lapar. Tante Lastri, yang akhirnya datang hanya untuk memastikan situasi, menghampiri Laras yang berdiri di sudut. "Laras, ini memalukan sekali," bisik Tante Lastri dengan wajah merah padam. Keluarga Gilang tidak ada yang berani keluar menemui tamu. Alia di atas sana seperti orang linglung. Orang-orang mulai bicara kalau cateringnya dibatalkan karena mereka tidak punya uang. Nama keluarga Wibisono jadi bahan tertawaan. "Itu pilihan Alia, Tante," jawab Laras tenang. Dia lebih memilih pesta yang kosong daripada mengakui kesalahannya. Tiba-tiba, suasana menjadi gaduh di pintu masuk. 2 orang pria bertubuh tegap dengan pakaian safari hitam masuk dan langsung menuju ke arah pelaminan. Mereka bukan tamu. Mereka adalah penagih utang atau debt collector. Saudara Gilang Prasetyo, suara salah satu pria itu terdengar cukup keras hingga musik pengiring terhenti. Alia menjerit kecil. Gilang tampak hampir pingsan. Tamu-tamu serentak mengeluarkan ponsel, merekam kejadian memalukan itu. Raka, dengan sigap, mengarahkan lensanya tepat ke wajah panik Gilang dan Alia. "Kami dari pihak Le Asing. Mobil SUV yang Anda jaminkan sudah menunggak 3 bulan, dan kami mendapat info mobil itu ada di parkiran hotel ini. Kami akan melakukan penarikan sekarang," ujar pria itu tanpa peduli pada situasi pesta. Alia menoleh ke arah kerumunan tamu, matanya liar mencari pertolongan. Dan saat itulah, matanya bertemu dengan mata Laras. Dalam keramaian itu, mereka saling menatap. Alia menatap Laras dengan tatapan penuh permohonan, bibirnya bergetar seolah ingin memanggil, "Mbak." Namun Laras tetap diam. Ia tidak bergerak 1 inci pun. Ia hanya menatap adiknya dengan tatapan kosong, seolah Alia hanyalah orang asing yang sedang menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Laras berbalik badan, membelakangi pelaminan, dan berjalan keluar dari ballroom dengan langkah mantap. Ia tidak butuh melihat akhir dari keributan itu. Suara teriakan histeris Alia di belakangnya sudah cukup menjelaskan bahwa kerajaan yang dibangun di atas kebohongan itu telah resmi rata dengan tanah. Di luar gedung, udara siang Jakarta terasa panas, namun Laras merasa sangat sejuk. "Sudah selesai?" tanya Raka yang ternyata mengikutinya keluar. "Sudah selesai, Raka," jawab Laras. "Bawa saya pergi dari sini. Saya ingin makan siang di tempat yang tidak ada urusannya dengan pernikahan." Dunia digital tidak pernah tidur, apalagi untuk skandal yang melibatkan kemewahan semu. Sebelum matahari terbenam pada hari pernikahan itu, video penarikan paksa mobil Gilang dan suasana ballroom yang kosong tanpa makanan sudah tersebar luas di TikTok dan Instagram. Tagar pesta zong dan pernikahan gagal menjadi tren di kalangan lingkaran sosial Jakarta. Laras duduk di sebuah restoran kecil yang tenang bersama Raka. Ia sengaja mematikan notifikasi ponselnya, namun Raka sesekali memperlihatkan perkembangan situasi lewat perangkatnya. "Alia mencoba melakukan pembelaan," kata Raka sambil menyodorkan layar ponsel. Alia mengunggah sebuah video klarifikasi di story Instagramnya dengan wajah sembab tanpa riasan. Di video itu, ia menangis sesenggukan, menyalahkan,
pihak keluarga yang menghasut vendor, dan kakak yang tega memutus dana secara tiba-tiba karena masalah warisan. Dia masih belum menyerah, gumam Laras. Dia masih berusaha menarik simpati publik dengan memposisikan saya sebagai antagonis yang kejam. Tapi netizen tidak sebodoh itu. Laras, sahut Raka. Lihat kolom komentarnya. Benar saja. Beberapa vendor yang merasa dirugikan mulai angkat bicara di kolom komentar. Akun resmi Eternity Moments bahkan merilis pernyataan resmi bahwa mereka bekerja profesional dan pembatalan terjadi karena ketidakmampuan klien memenuhi komitmen kontrak yang sah secara hukum. Namun, serangan paling telak datang dari Tante Lastri. Entah karena merasa malu atau ingin menebus kesalahannya pada Laras, Tante Lastri mengunggah foto salinan invoice dengan tanda tangan palsu yang dikirim Laras tempo hari ke akun Facebooknya yang diikuti oleh seluruh keluarga besar. Jangan percaya air mata buaya. Anak ini sudah memalsukan tanda tangan kakaknya demi gaya hidup. Kasihan Laras, sudah jadi sapi perah bertahun-tahun. Tulis Tante Lastri dalam statusnya. Malam itu, serangan balik dari publik membuat Alia terpaksa mengunci akun media sosialnya. Topengnya tidak hanya retak. Topeng itu telah hancur menjadi abu. Tiba-tiba, ponsel Laras bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor rumah Gilang. Laras memutuskan untuk mengangkatnya, ingin mengakhiri semua ini sekali dan untuk selamanya. Laras, puas kamu sekarang. Itu suara Ibu Prasetyo, Ibunda Gilang, yang berteriak histeris. Keluarga kami malu besar. Gilang sampai mau mengakhiri hidup karena dihujat orang se-Indonesia. Semua ini gara-gara kamu yang pelit dan tidak punya hati nurani. Tante, suara Laras terdengar sangat dingin dan datar. Jika Gilang ingin mengakhiri hidup, itu karena dia tidak mampu menghadapi kenyataan bahwa dia adalah seorang penipu, bukan karena saya. Berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalan kalian menjaga harga diri. Kami akan tuntut kamu. Kami punya pengacara, ancam wanita itu. Silakan, tantang Laras. Saya punya rekaman pengakuan Siska, bukti pemalsuan tanda tangan, dan Mas Raka punya rekaman video di mana Alia dan Gilang merencanakan penipuan ini. Jika Tante ingin masalah ini sampai ke meja hijau, saya dengan senang hati akan memastikan Gilang dan Alia mengenakan rompi oranye. Hening di seberang sana. Ancaman hukum itu rupanya cukup untuk membungkam kesombongan keluarga Prasetyo. Panggilan diputus dengan kasar. Laras meletakkan ponselnya di meja, tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Bebas dari beban finansial adalah satu hal, tetapi bebas dari manipulasi emosional adalah kemenangan yang sesungguhnya. Anda melakukannya dengan sangat baik, ujar Raka lembut, meletakkan tangannya di atas tangan Laras untuk menenangkan. Malam ini, tidurlah dengan nyenyak. Besok, dunia akan melihat Laras Wibisono yang baru. Laras menatap Raka, lalu tersenyum, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Terima kasih, Raka. Kamu benar. Besok, hidup saya benar-benar dimulai. Namun, di balik kelegaan itu, Laras tahu ada satu babak lagi yang harus ia hadapi. Pertemuan terakhir secara fisik dengan Alia untuk benar-benar memutus ikatan yang sudah beracun itu. 3 hari setelah pernikahan yang membawa petaka itu, suasana di apartemen Laras kembali sunyi. Namun, itu adalah kesunyian yang mahal harganya. Tidak ada lagi pesan singkat yang menuntut transferan, tidak ada lagi panggilan telepon yang berisi keluhan tentang barang-barang mewah yang harus dimiliki. Laras sedang mengemasi beberapa barang lama di gudang ketika bel pintunya berbunyi. Kali ini, ketukannya tidak kasar seperti sebelumnya. Ketukan itu lemah, ragu-ragu, dan terdengar seperti keputusasaan. Laras mengintip melalui lubang kamera. Di sana berdiri Alia. Kondisinya memprihatinkan. Tidak ada lagi riasan tebal atau pakaian bermerek. Alia hanya mengenakan kaos oblong kusam dan celana kain biasa. Rambutnya diikat asal-asalan, dan wajahnya tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata.
Laras membuka pintu, namun tetap berdiri di ambang jalan masuk, tidak mempersilakannya masuk. "Mbak." Suara Alia serak. "Mau apa lagi, Al?" tanya Laras tanpa emosi. Alia tiba-tiba jatuh berlutut di lantai lorong apartemen. Ia menangis terseduh-seduh, memegang ujung celana Laras. "Mbak, tolong aku. Gilang mau membatalkan pernikahan kami. Keluarganya menyalahkan aku atas semua kekacauan ini. Mereka bilang aku yang menjebak Gilang ke dalam utang karena gaya hidupku. Padahal kami sudah sah secara agama dan hukum." Laras menatap adiknya dari atas. "Bukankah itu yang kamu inginkan? Menikah dengan pria yang kamu anggap setara dengan ambisimu? Sekarang setelah topeng kalian sama-sama terbuka, kalian saling menyalahkan." "Aku nggak punya tempat tinggal, Mbak," isya Alia. "Mobil sudah ditarik Lea Singh. Rumah keluarga Gilang ternyata sedang dalam proses penyitaan bank. Kami nggak punya apa-apa. Teman-temanku, mereka semua memblokir nomor aku. Tolong aku, Mbak. Izinkan aku tinggal di sini dulu sementara waktu." Laras menarik kakinya perlahan, menjauh dari jangkauan tangan Alia. "Apartemen ini adalah tempat tinggalku, Al. Tempat di mana aku beristirahat setelah lelah bekerja untuk membiayaimu selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkan racun yang sama masuk lagi ke sini. Tapi aku adikmu. Mbak tega lihat aku jadi gelandangan." Alia mulai berteriak, sifat aslinya yang egois kembali muncul di balik tangisannya. "Kamu sendiri yang bilang aku bukan kakakmu lagi. Kamu sendiri yang bilang aku dicoret dari hidupmu." Laras berjongkok agar matanya sejajar dengan Alia. "Aku sudah memberimu segalanya. Pendidikan, tempat tinggal, kendaraan, bahkan kasih sayang yang tidak pernah aku berikan pada diriku sendiri. Dan apa balasannya? Kamu memalsukan tanda tanganku dan membuangku seperti sampah karena malu." Laras berdiri kembali, wajahnya mengeras. "Aku sudah menyiapkan sebuah koper di dalam. Isinya adalah semua pakaian dan barang pribadi milikmu yang masih tertinggal di sini. Ambillah." Laras menyeret sebuah koper besar ke ambang pintu. "Ini adalah bantuan terakhirku." Di dalam kantong depan koper, ada uang tunai 5 juta rupiah. "Pakai itu untuk menyewa kamar kos sederhana dan mencari pekerjaan. Jangan hubungi aku lagi untuk urusan uang." "Mbak, 5 juta nggak cukup buat apa-apa. Biaya hidupku." "Biaya hidupmu sekarang adalah tanggung jawabmu, Alia. Bukan tanggung jawab auditor yang kamu sebut, kuli korporat, ini." Potong Laras tajam. Laras menutup pintu apartemennya. Ia menyandarkan punggungnya di balik pintu, mendengarkan tangisan dan gedoran tangan Alia yang semakin lama semakin menjauh hingga akhirnya hilang. Sesaat kemudian, sebuah pesan masuk dari Raka. "Aku di bawah, di parkiran. Aku lihat dia keluar membawa koper. Kamu baik-baik saja?" Laras menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa sangat bersih. "Aku lebih dari sekadar baik-baik saja, Raka. Aku merasa utuh." Malam itu, Laras menyadari bahwa memaafkan tidak selalu berarti merangkul kembali. Terkadang, memaafkan berarti merelakan seseorang pergi untuk menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri, sementara kita memilih untuk melangkah ke arah yang berbeda. 3 bulan telah berlalu sejak badai di gedung ballroom itu mereda. Jakarta masih sama padatnya, namun bagi Laras, udara kota ini terasa jauh lebih ringan untuk dihirup. Pagi ini, Laras duduk di sebuah kafe dengan konsep terbuka. Di depannya bukan lagi tumpukan tagihan vendor, melainkan brosur tabungan investasi dan tiket perjalanan ke Jepang yang sudah lama ia dambakan. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, saldo rekeningnya tidak berkurang secara misterius di tengah bulan. Ia tidak lagi harus terjaga tengah malam karena cemas memikirkan bagaimana cara menutupi gaya hidup adiknya. Sudah siap untuk cuti panjang pertama dalam 5 tahun, suara bariton yang familiar mengejutkan Laras. Raka duduk di hadapannya, membawa 2 gelas kopi.
Hubungan mereka telah berkembang secara organik, berawal dari sekutu dalam konflik, menjadi sahabat yang saling menghargai. Raka adalah orang yang mengingatkan Laras bahwa ia berhak memiliki dunianya sendiri. Aku masih merasa sedikit aneh. Raka? Aku Laras sambil tersenyum. Biasanya, setiap kali aku punya uang lebih, otakku otomatis berpikir, Alia butuh apa ya? Sekarang, aku harus belajar memikirkan, Laras ingin apa? Itu namanya pemulihan, sahut Raka lembut. Dan menurutku, kamu melakukannya dengan sangat baik. Raka kemudian ragu sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya. Aku tidak bermaksud merusak pagimu, tapi ada kabar tentang mereka. Gilang dan Alia resmi bercerai minggu lalu. Pernikahan mereka yang baru seumur jagung itu batal secara hukum karena Gilang terbukti melakukan penipuan data saat pendaftaran, ditambah tekanan utang yang membuat keluarga Gilang mengusir Alia. Laras terdiam sejenak. Tidak ada rasa syukur atau dendam yang meledak di dadanya. Hanya ada rasa iba yang tipis, seperti melihat karakter dalam buku cerita yang memilih jalan salah. Lalu, di mana Alia sekarang? Tanya Laras tenang. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah distributor kecil di pinggiran kota. Aku dengar dari Siska Weo, Alia sempat mencoba melamar jadi model lagi, tapi reputasinya sudah terlalu rusak. Sekarang dia hidup di sebuah kamar kos sederhana. Sangat jauh dari mimpinya yang dulu, Raka menjelaskan. Laras mengangguk perlahan. Itu sekolah kehidupan baginya, Raka. Selama ini aku adalah pagar yang melindunginya dari realita. Sekarang pagar itu sudah roboh, dan dia harus belajar berjalan di atas duri yang dia sebar sendiri. Laras teringat pesan singkat yang masuk ke ponsel kantornya beberapa hari lalu, karena nomor pribadinya sudah ia ganti. Pesan itu dari Alia, hanya berisi satu kalimat, "Mbak, aku sekarang tahu susahnya cari uang 100.000 rupiah." Laras tidak membalasnya. Bukan karena ia masih marah, tapi karena ia tahu bahwa balasan darinya hanya akan membuka pintu ketergantungan yang baru. Ia ingin Alia benar-benar tumbuh, meski harus lewat perih. Jadi, ke Jepang sendirian? Tanya Raka, mengalihkan pembicaraan kembali ke rencana liburan Laras. Laras menatap Raka, ada kilat jenaka di matanya yang selama ini tersembunyi di balik kacamata auditornya. Sebenarnya, aku punya tiket ekstra. Aku butuh seseorang yang bisa memotret momen-momen bagus tanpa harus aku bayar sebagai vendor. Raka tertawa lepas, sebuah suara yang membuat Laras merasa hangat. Penawaran yang sulit ditolak. Tapi kali ini, biarkan aku yang membayar tiketku sendiri. Aku ingin kita pergi sebagai dua orang bebas, bukan sebagai klien dan fotografer. Sore itu, saat matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, Laras menyadari satu hal penting. Cinta tidak selalu berarti memberi tanpa batas. Terkadang, cinta yang paling tulus adalah memberikan batasan agar orang lain bisa menemukan jati diri mereka sendiri, dan agar kita bisa menemukan kembali harga diri kita yang sempat hilang. Setahun kemudian, Laras berdiri di balkon apartemen barunya yang lebih kecil namun memiliki pencahayaan matahari yang jauh lebih baik. Ia tidak lagi tinggal di lantai 20 yang dingin dan terisolasi. Kini, ia memilih lantai rendah dengan pemandangan taman. Di sudut ruangan, sebuah kamera Leica pemberian Raka tergeletak di atas meja kayu, bersanding dengan buku catatan yang tidak lagi berisi angka audit, melainkan jurnal harian tentang perjalanan hidupnya. Hidup Laras telah berubah total. Ia masih bekerja sebagai auditor, tetapi ia tidak lagi mengambil lembur gila-gilaan hanya untuk membiayai gengsi orang lain. Ia telah belajar bahwa waktu adalah mata uang yang paling berharga, dan ia tidak ingin menghamburkannya lagi. Pagi itu, sebuah surat fisik datang ke alamatnya. Tanpa nama pengirim, hanya sebuah perangko lokal. Laras membukanya. Di dalamnya ada selembar foto instan yang agak buram. Foto itu memperlihatkan Alia yang sedang berdiri di depan sebuah warung makan kecil, mengenakan seragam karyawan biasa,
Wajahnya tampak lelah namun ada gurat ketenangan yang tidak pernah Laras lihat sebelumnya. Di balik foto itu tertulis pesan singkat. Mbak, aku sudah mencicil utang catering ke Bu Siska meski hanya sedikit setiap bulan. Aku tidak minta Mbak kembali. Aku hanya ingin Mbak tahu kalau aku masih hidup dan mulai belajar jadi manusia. Maafkan aku. Laras menarik napas panjang. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis. Tidak ada keinginan untuk membalas, tidak ada keinginan untuk mendatangi warung itu. Ia tahu bahwa jarak ini adalah bentuk kasih sayang terbaik yang bisa ia berikan kepada Alia saat ini. Alia sedang berproses, dan Laras tidak boleh menginterupsi proses itu dengan kemudahan finansial lagi. Sudah siap berangkat? Raka muncul dari balik pintu, membawa kunci mobil. Hari ini mereka akan menghadiri pameran foto pertama Raka, di mana salah satu foto utama yang dipajang adalah potret siluet seorang wanita yang menatap cakrawala kota. Potret Laras di hari ia memutuskan untuk berkata, tidak. Siap? Jawab Laras mantap. Ia menyambar tasnya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, Laras sempat melirik foto orang tua mereka yang terbingkai rapi di meja sudut. Dulu, foto itu adalah beban yang membuatnya merasa harus memikul dunia sendirian. Sekarang, foto itu adalah pengingat bahwa orang tuanya pasti ingin melihatnya bahagia, bukan melihatnya habis menjadi tumbal bagi saudaranya sendiri. Laras menyadari bahwa menjaga harga diri bukanlah bentuk keegoisan. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi pada diri sendiri. Cinta keluarga tidak boleh menjadi penjara, dan kebaikan tidak boleh menjadi kelemahan yang dieksploitasi. Saat ia melangkah keluar dan mengunci pintunya, Laras merasa benar-benar pulang. Bukan pulang ke sebuah bangunan, melainkan pulang ke dalam dirinya sendiri. Seorang perempuan yang berani menetapkan batasan, yang berani memilih kebebasan, dan yang akhirnya tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan tagihan senilai berapapun. Laras Wibisono telah selesai dengan masa lalunya, dan masa depannya baru saja dimulai dengan langkah yang sangat ringan. Tamat. 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 Tamat.